Halo teman-teman, bersama saya Putri Amelia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang organisasi dan arsitektur komputer dengan dosen pengampu Ibu Nurul Afifah MKom. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Agenda kita hari ini akan membahas yang pertama, organisasi komputer. Terdapat perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer, dan yang kedua adalah apa itu gerbang logika, yang ketiga sistem bilangan, dan yang terakhir adalah komputer. Dalam pembahasan komputer ini terdapat studi kasus, nanti kita bahas ya. Let's go, langsung saja kita bahas ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas organisasi komputer dan arsitektur komputer. Sebelum itu, apa ya perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer itu? Perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer yaitu organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan erat melalui unit-unit operasional. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan tadi, dapat diketahui bahwa sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Sebelum kita masuk ke pembahasan 4 fungsi dasar komputer, terlebih dahulu kita melihat video berikut. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, berdasarkan video tersebut bahwa user atau orang tersebut menginputkan sebuah data, kemudian data tersebut diolah yang menghasilkan data atau informasi atau outputnya. Maka ilustrasi tersebut merupakan ilustrasi fungsi dasar komputer. Untuk lebih rincinya kita bahas ya. Nah, ini merupakan 4 fungsi dasar komputer. 4 fungsi dasar komputer, yang pertama data processing. Data processing di mana komputer mengelola kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Kemudian yang kedua, data storage. Data storage sebagai penyimpanan data untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah dan semua data di dalam komputer. Dibedakan menjadi 2, primary storage memiliki akses lebih cepat tetapi memiliki kapasitas yang lebih kecil, contohnya RAM dan ROM. Kemudian yang kedua, secondary storage. Penyimpanan data secara permanen, contoh CD, DVD, SSD, HDD, cold drive. Selanjutnya,
data movement. Data movement ini sebagai pemindah data untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya agar proses pengolahan data lebih mudah. Kemudian data control. Data control ini dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke komputer. Lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinputkan oleh manusia. Fungsi komputer sebagai sistem kontrol dibagi menjadi 3, yaitu struktur top level, struktur CPU, dan yang terakhir struktur unit control. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas ya. Selanjutnya, 4 alur fungsi dasar komputer. Yang pertama data movement, yang berperan adalah movement dan control. Yang kedua data control, yang berperan adalah movement, control, processing, dan storage. Oke, pada data processing yang berperan adalah movement, control, processing, dan storage. Yang terakhir data storage yang berperan adalah movement, control, dan storage. Selanjutnya, struktur utama komputer atau top level komputer. Terdapat beberapa. Yang pertama, control processing unit, yang kedua main memory, sistem interkoneksi, dan yang terakhir input atau output. Kita bahas lebih lanjut ya. Selanjutnya, pada struktur top level komputer terdapat yang pertama Central Processing Unit atau CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. CPU disebut sebagai prosesor. Ini merupakan gambar dari CPU. Selanjutnya yang kedua yaitu input device atau alat masukan, berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian output device atau alat keluaran berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Dan ini merupakan gambar dari device input dan output. Inputnya seperti mouse, outputnya seperti speaker, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, main memory berfungsi sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input atau output. Ini merupakan gambar dari main memory. Yang keempat yaitu sistem interconnection, berfungsi untuk menghubungkan ke CPU, memori utama, dan input atau output. Selanjutnya, struktur CPU atau Central Processing Unit. Terdapat ALU, Arithmetical Logic Unit, Control Unit, Internal CPU Interconnection, dan Register. Oke, struktur CPU yang pertama yaitu Control Unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Struktur CPU yang kedua yaitu Arithmetical Logic Unit, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer berupa angka biner. Angka biner memiliki digit 2, yaitu angka 0 dan 1. Selanjutnya, struktur CPU yang ketiga yaitu register, berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Selanjutnya, yang keempat yaitu CPU Interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Dan yang terakhir yaitu sistem bus, berfungsi untuk mengendalikan semua bagian dalam CPU. Dan struktur yang ketiga yaitu struktur unit control. Terdiri dari sequencing logic, berfungsi menentukan keluaran dari control unit. Yang kedua, register dan decoder berfungsi dapat menuliskan kode atau pesan yang mengidentifikasikan hasil operasi. Dan yang terakhir, control memory berfungsi untuk mengawasi penyimpanan data. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu gerbang logika. Apa ya gerbang logika itu? Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Ini merupakan contoh gerbang logika. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu atau IC. IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu atau IC. Selanjutnya, gerbang logika itu memiliki macam-macam. Yang pertama, gerbang logika AND.
Gerbang logika N ini merupakan simbol dari gerbang logika N. Tabel kebenarannya 000, 010, 100, 111. Jika salah satu aja yang 1, maka dia false. Jika 1 atau sama, maka dia 1 atau true. Kemudian gerbang logika yang kedua yaitu OR. Ini merupakan gambar simbol gerbang OR. Tabel kebenarannya 000, 011, 101, 111. Kebalikannya, kalau yang ini gerbang OR 01 dia 1. Salah satu aja yang 1 atau true, maka dia true. Kemudian gerbang logika NAND. Ini merupakan gambar simbol gerbang NAND. Tabel kebenarannya itu kebalikan dari N. 001, 011, 101, 110. Kemudian yang keempat, gerbang logika NOR. Merupakan kebalikan dari gerbang logika OR. Ini gambar simbol gerbang NOR. Tabel kebenarannya 001, 010, 100, 110. Kemudian gerbang logika NOT. Merupakan gambar simbol gerbang NOT. Tabel kebenarannya 01, 10. Kemudian gerbang logika XOR. Gambar gerbang logika XOR. Tabel kebenarannya 000, 011, 101, 110. Gerbang logika yang terakhir adalah gerbang logika XNOR. Merupakan gambarnya. Tabel kebenarannya 001, 010, 100, 111. Oke, baiklah teman-teman, kita melanjutkan pembahasan kita ke bab ketiga yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan digit 10 macam simbol. Sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar atau basis. Logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan atau two stage element, yaitu off and on. Nah, dalam hubungannya dengan komputer, jenis sistem bilangan ini ada 4 yang dikenal, yaitu desimal, mempunyai basis 10, kemudian biner, basis 2, oktal, basis 8, dan yang terakhir heksadesimal dengan basis 16. Untuk lebih lanjut, kita bahas ya. Sistem bilangan yang pertama yaitu bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Notasinya seperti ini, N dikali 10A. Dengan N 0 sampai 9 dan A dimulai dari min 3 sampai 3. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2 dan menggunakan 2 macam simbol bilangan, yaitu 0 dan 1. Notasinya dinyatakan sebagai N dikali 2A. Contohnya seperti ini. Sistem bilangan yang ketiga yaitu bilangan oktal. Dalam sistem bilangan oktal memiliki basis 8, mempunyai simbol angka sebanyak 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai N dikali 8A, di mana N 0 sampai 7 dan A min 3 sampai 3, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal.
mempunyai basis 16, mempunyai simbol angka sebanyak 16 buah simbol, adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A untuk 10, B untuk 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Notasinya N dikali 16A. Contohnya seperti ini. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir nih, pada bagian komputer. Nah, ini merupakan history of computer atau sejarah dari komputer dimulai pada tahun 1940 sampai 2020. Bentuk komputernya berbeda sampai sekarang. Nah, ini pada bagian komputer terdapat studi kasus jika posisi kita sebagai pegawai dan seorang manajer memberikan kita uang sebesar 100 juta dan memerintahkan kita untuk membeli laptop dengan harga 100 juta, kita membeli dan menentukan spek untuk laptop yang bagus dalam mengelola suatu data pada perusahaan. Menurut teman-teman, laptop apa ya seharga 100 juta? Mari kita bahas. Pada studi kasus ini, saya akan membeli laptop Asus ROG Zephyrus S17 dengan spesifikasi prosesornya Intel Core i9, kartu grafis, RAM-nya 16GB, penyimpanannya 1 TB, dimensi laptopnya 36 x 26,8 dikali 2 x 0,9 dikurang 2 x 0,9 cm. Ukuran layar utamanya 15,6 inci, ukuran layar kedua 14,1 inci. Tipe layar 4K UHD, refresh rate 300 Hz. Sistem operasinya Windows 10 Home atau Pro. Dan selanjutnya, berat laptopnya 2,48 kg, kameranya eksternal kamera, audionya smart AMP teknologi N-Double, Wi-Fi-nya Wi-Fi versi 6, Bluetooth-nya 6,1, USB 3,2 Gen 2 tipe A, portnya 3,5 combo audio jack, HDMI, RJ45 LAN port, card reader. Baterainya 90. Itu merupakan spesifikasi dari laptop dengan harga 100 juta. Kita lihat gambar ini. Oke teman-teman, usai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yaitu Ibu Nurul Afifah MKOM. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum itu saya ada pantun nih. Rumah perda berjendela kaca. Salam rindu buat yang baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.